Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Pak Yanto di channel YouTube saya Yanto Tanjung, channel belajar bahasa Inggris secara mandiri dengan moto dari Unja untuk Indonesia. Bagi yang belum kenal, saya adalah dosen bahasa Inggris di Universitas Jambi, S1, S2, S3, saya pendidikan bahasa Inggris. Saya pernah kuliah di 3 universitas di Australia, Flinders University, Murdoch University, Edith Cowan University. Dan saya adalah penulis lebih dari 20 buku, salah satunya bestseller ya, 7 kebiasaan belajar bahasa Inggris yang efektif. Sudah habis ya. Mudah-mudahan dicetak ulang oleh penerbitnya Irama Widya Bandung. Isinya tentang strategi belajar bahasa Inggris secara mandiri. Yang sebetulnya di beberapa video saya di channel ini sudah saya sampaikan tips belajar bahasa Inggris berdasarkan penelitian. Jadi penelitian itu saya bungkus dengan bahasa yang sederhana lalu saya tuangkan dalam bentuk buku, tidak bentuk artikel jurnal. Karena kalau artikel jurnal saya harus bayar ke jurnalnya puluhan juta, nanti orang yang baca juga harus bayar lagi. Kan lucu. Kita yang meneliti, kita yang bayar. Mendingan saya meneliti, bikin bukunya, lalu saya serahkan ke penerbit. Dan saya nggak bayar sama sekali. Nah, penerbitnya nanti yang bayar saya kalau bukunya laku. Oke, demikian tentang saya. Saya selalu mengulang-ulang hal yang sama setiap pembukaan, biar adik-adik tahu saya ini layak nggak jadi ngajar atau enggak. Oke. Nah, pada pertemuan kali ini kita lanjutkan skill 34. Saya berulang kali sampaikan kita menggunakan buku Longman Preparation. Bukunya sudah ada, PDF-nya saya cantumkan di profil saya. Dan ini levelnya adalah level intermediate ya, bukan beginner. Kalau beginner itu yang belajar TOEFL bagi pemula, itu ada 121 video kalau nggak salah di playlistnya, itu silakan adik-adik. Nah, itu khusus untuk mereka yang baru belajar TOEFL, yang targetnya 500 sampai 5,5. Nah, kalau yang ini yang sudah tamat di video 121 itu yang merasa sudah menguasai, tapi pengen naik kelas, mencoba memahaminya, dan targetnya mungkin di atas 600 atau 650. Perlu saya sampaikan biar adik-adik nggak kaget, loh ini kok sulit sekali ya, karena basicnya adik belum dapat. Oke, channel ini sudah diteliti 8 penelitian ya, 4 skripsi, dan 4 jurnal artikel. Semuanya menyatakan positif dan salah satunya menyatakan ini channel YouTube terbaik dibandingkan channel YouTube yang mirip dengan ini. Oke. Nah, judulnya adalah pemakaian penggunaan have dan had dengan benar dalam bentuk tenses. Jadi ada dua tenses yang seringkali membingungkan, eh, yaitu present perfect yang ada have diikuti verb 3, kemudian past perfect yang ada had diikuti verb 3. Ini seringkali membingungkan. Nah, walaupun dia sama-sama participle di belakangnya, yang satu present, yang present perfect, yang satu past perfect, sama-sama perfect ya, tapi pemakaiannya berbeda, jauh berbeda. Dari namanya saja kan satu past, satu present. Nah, kalau present perfect yang ada have diikuti verb 3, itu mengacu kepada period of time, waktu di masa lampau sampai sekarang. Contohnya, Sue has lived in Los Angeles for 10 years. Sue sudah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun. Jadi Sue ini dia tinggal di Los Angeles 10 tahun yang lalu, berarti 2015, sampai sekarang. Jadi sekarang dia masih tinggal di situ tuh. Jadi kalau mau ke Los Angeles tuh pasti ketemu dia. Ini kalau dia pakai simple present ya, sorry, present perfect dan subjeknya tunggal. Kalau subjeknya sama pakai they, maka dia harusnya have, they have lived. Tapi polanya sama. Have diikuti verb 3. For selama 10 tahun. Jadi masa lampau dikaitkan dengan sekarang. Jadi past sampai present. Nah, di sini penjelasannya. Jadi artinya Su itu telah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun sampai sekarang. Berdasarkan kalimat ini, Su itu masih tinggal di Los Angeles. Oke, sengaja saya pauskan, ada yang memahaminya dulu. Nah, sedangkan
Kalau kita menggunakan eh, tidak nyambung kalau kita menggunakan bentuk lampau di present perfect ya. Karena present perfect itu mengacu pada masa lampau sampai sekarang. Jadi tidak benar kalau sebuah kalimat itu hanya menunjukkan bentuk past tense saja misalnya. Maksudnya kayak gini. At the start of the 19th century, Thomas Jefferson has become President of United States. Pada awal abad ke-19, Thomas Jefferson telah menjadi Presiden Amerika Serikat. Ini pada awal 19 kan sudah lampau, nggak ada lagi hubungan dengan sekarang. Jadi tidak bisa kita menggunakan present perfect. Karena present perfect untuk lampau tapi masih ada hubungan dengan sekarang. Sekarang kan presidennya bukan Thomas Jefferson. Si apa namanya? eh si lupa saya presiden Amerika sekarang. eh Cari sendiri ya di Google. Ada saya bukunya, saya pernah baca bukunya tapi dia Donald Trump. Nah, itu jadi tidak ada hubungan dengan sekarang. Nah, sekarang kalimat berikutnya, every time Jim work on his car, he has improved it. Setiap kali Jim bekerja di mobilnya, dia has improved, telah melakukan perbaikan. Nah, perhatikan ini bentuk lampau tidak nyambung disambungkan dengan bentuk sekarang. Sama tadi, ini bentuk lampau pas, tidak boleh digabungkan dengan present perfect. Kayak nyambung, karena kejadiannya bentuk lampau, sementara ini bentuk lampau tapi dikaitkan dengan sekarang. Nah, pada contoh pertama, frasa di awal abad ke-19 menunjukkan bahwa peristiwanya dari verb itu sudah lampau dan tidak ada mengindikasikan dari lampau hingga sekarang. Karena ini tidak logis, kalimatnya tidak benar. Jadi harusnya bukan has become, tapi became supaya nyambung. Karena dia nggak jadi lagi Donald Trump yang jadi presidennya sekarang. Sedangkan kalimat kedua menunjukkan si Jim tuh work di mobilnya itu bentuk lampau. Tapi improve-nya itu dari bentuk lampau sampai sekarang. Jadi ini tidak masuk akal, harusnya improve saja. Nah gitu. Nah sedangkan past perfect yang ada head-nya itu mengacu pada periode waktu dimulai dari waktu lampau dan berakhir di waktu lampau juga sebelum sesuatu terjadi di waktu lampau. Jadi berurutan. Jadi satu kejadian A terjadi lalu diikuti kejadian B. Atau kejadian A sesudah kejadian B. Contohnya, Sue had lived in Los Angeles for 10 years when she moved to San Diego. Jadi Sue telah tinggal di Los Angeles selama 10 tahun ketika dia pindah ke San Diego. Jadi sekarang dia nggak di Los Angeles lagi. Jadi waktu pindah dulu ke San Diego, dia sudah tinggal di Los Angeles. Jadi dia di LA dulu lalu pindah ke San Diego. Di masa lampau. Nggak ada hubungan dengan sekarang. Makanya penjelasannya kalimat ini berarti Su-nya tinggal di Los Angeles selama 10 tahun di waktu lampau sebelum dia pindah ke San Diego di waktu lampau juga. Sekarang ya dia nggak tinggal lagi di San Diego maupun di Los Angeles. Dia tinggalnya di Jambi jadi tetangga saya. Nah dia nggak tinggal lagi di Los Angeles karena because the past perfect itu dimulai di waktu lampau dan berakhir di waktu lampau. Jadi umumnya tidak benar dalam kalimat yang sama ada kalimat presentnya. Maksudnya gini, contohnya ini ya, Tom had finished the exam when the teacher collects the paper. Ini bentuk lampau, harusnya sebelahnya bentuk lampau juga, nggak bisa bentuk present. Tom telah menyelesaikan ujiannya, telah selesai ujian ketika gurunya mengumpulkan papersnya. Harusnya collected di sini, nggak bisa pakai present. Nah, ini memang agak sulit kalau basic adik-adik itu masih kurang. Jadi, saya sarankan ya baca-baca lagi buku tentang tenses. Nah, ini polanya ya. Penggunaan eh, present perfect dengan past perfect. Nah, kalau present perfect dia menggunakan have, lalu diikuti verb 3. Maknanya adalah bentuk lampau sampai sekarang. Dan tidak ada menggunakan bentuk tenses past tense di dalamnya. Kecuali kalau nanti ada pakai since ya, nanti ada penjelasannya di skill 35.
Sedangkan past perfect dia menggunakan had diikuti verb 3 juga, itu kejadiannya di waktu lampau. Jadi sebelum waktu lampau sampai ke waktu lampau. A ke B sama-sama waktu lampau. Dan tidak ada kaitannya dengan present. Nggak boleh menggunakan tenses presentnya. Nah ini mari kita coba pahami di halaman 34 latihan 34 halaman 172. Nomor satu benar, I have always liked the design that are on the cover. Ini bentuk present perfect, maka di sebelahnya juga present. I have always liked the design that are on the cover. Saya selalu suka desain yang ada di covernya. Nah, nomor dua salah because your proposal had been rejected, she is depressed. Karena nggak nyambung ya, karena proposalnya ditolak, dia depresi. Proposalnya ditolak udah lama, nggak ada kaitan dengan sekarang, tapi dia depresinya sekarang. Harusnya kalau dia depresinya sekarang ini has been, ya. Nomor dua itu has been mestinya, karena dia depresinya sekarang. Number three, the student have registered for classes before the semester started. Ini yang dibilang tadi, ini bentuk sekarang, present, perfect, sementara ini bentuk lampau. Yang nomor tiga ini yang tidak boleh ya. Kalau present perfect di sebelahnya atau kata sebelum dan sesudahnya itu harus bentuk present juga. Jadi harusnya start ya. Yang nomor tiga itu mestinya start. Atau bisa juga diganti kalau mau tetap bentuk lampau di sini menggunakan had. Student had register for class before semester started. Sudah mendaftar di kelas itu sebelum semesternya dimulai. Incorrect. When she had purchased the car, she contacted the insurance agent. Ketika dia telah membeli mobil, jadi setelah membeli mobil, dia mengontak agen asuransi. Ini benar, sama past tense juga. Correct. He said that he had finished the typing when you finished the report. Dia mengatakannya bentuk lampau nih, bahwa dia sudah selesai mengetiknya ketika kamu, nah, menyelesaikan rapornya sekarang, sementara ngetiknya dulu. Nah, nomor 5 ini berarti tidak nyambung ya. Mestinya ya bentuk lampau juga biar sama. She has enjoyed herself every time that she has gone to the zoo. Dia sangat senang sekali setiap kali dia pergi ke zoo. Perhatikan ini present, ini juga present. He drove to the post office after he had finished preparing the package. Drove-nya bentuk lampau, after kemudian bentuk lampau juga, correct. After the votes were counted, it had been determined that Steve was winner. Nah ini bentuk lampau, bentuk lampau, bentuk lampau. Memang, tetapi perhatikan adik-adik, kalau sesudah after itu, sudah after ya mestinya diikuti had verb 3. Jadi harusnya had been di sini. Sementara yang ininya it was. Terbalik ya. Karena after diikuti past perfect. Oke. Sama kayak gini. Ini dia. After diikuti past perfect. Lalu drove-nya past tense. Sesudah dia, jadi sesudah suaranya dihitung, dia dinyatakan. It was determined. Maka dinyatakan bahwa Steve-nya yang menang. Ini bentuk lampau juga. Tapi dari segi urutan keliru. Karena yang duluan itu adalah past perfect dulu, baru simple past. Number 9. Last night, all the waiters and waitresses have worked overtime. Last night ini bentuk lampau, ini present perfect ya. Harusnya work saja. Incorrect. Ini, sorry ya, ini terhalang. Saya geser dulu. He had fastened his belt before the airplane took off. Kalau ini udah benar ya. Ada before. Sesudah before itu past tense. Tapi sesudah after past perfect. Coba perhatikan contoh nomor 3. Before past tense.
Yang salah kan had-nya ini, have-nya ini. Kalau yang ini, he had fastened the belt before. Ini sudah benar. Oke, oke, saya kira demikian. Oh, nggak ada lagi. Oke, jadi demikian ya Dede ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Insya Allah akan saya jawab. Silahkan jadi anggota. Membershipnya hanya Rp20.000 per bulannya. Bisa di-cut kapan saja. Eh, Fasilitasnya ada 520 video, kemudian ada PDF, buku PDF, kemudian ada audio juga, ada PowerPoint juga, dan beberapa tambahan materi lainnya. Dan dapat video duluan ketika saya upload. Demikian, thank you for attention. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.